Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Surya Alamsyah dengan NPM 2485201015 dari program studi pendidikan jasmani. Di sini saya akan membuat video tugas Pancasila yang diampu oleh Pak Bram Fikma Edrisi, yaitu tentang asa citra presiden kita, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka. Di sini yang mana kita tahu asa citra presiden kita sekarang ada 8, dan saya akan membahas pada poin yang keempat, yaitu tentang memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Ya, yang pertama itu ada tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia, yang dimana sumber daya manusia ini sangat penting untuk kemajuan bangsa kita, yang sudah tertuju juga pada program Pak Presiden kita, yaitu tentang makan siang gratis dan susu gratis. Dengan program ini, Pak Presiden itu ingin menciptakan pemerataan gizi sejak dalam kandungan, karena setiap anak itu berhak menerima gizi yang cukup dalam masa pertumbuhannya, karena gizi yang cukup pada masa pertumbuhan itu sangat penting untuk berkembangnya si anak tersebut. Program bergizi gratis ini juga sangat sejalan dengan visi kita, yaitu Indonesia Emas pada tahun 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi muda yang mampu membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Program ini dapat menjadi pilar yang penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan. Gizi yang buruk juga menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia mendatang, karena gizi yang buruk dalam masa pertumbuhan akan berdampak signifikan terhadap perkembangan kognitif, fisik, dan kemampuan belajar seseorang, yang pada akhirnya itu mempengaruhi produktivitas di masa depan. Program makan bergizi gratis ini hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan mampu bersaing di tingkat global. Selain itu, implementasi program makan bergizi gratis ini juga mendorong keterlibatan antara petani, peternak, nelayan lokal menjadi pemasok utama bahan makanan bergizi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil, tetapi juga memastikan keberlanjutan rantai pasok pangan nasional. Program makan bergizi gratis ini merupakan langkah awal yang krusial untuk membangun fondasi sumber daya manusia unggul yang bercermin pada best practice yang dilakukan oleh negara-negara lain sebagai salah satu cara dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Beberapa negara telah lebih dahulu menerapkan program serupa dan membuktikan keberhasilannya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Ya, dan juga Wakil Presiden kita, Pak Raka Buming Raka, itu katanya ingin membangun pemerataan internet di seluruh wilayah, karena ini menjadi penting juga dalam peningkatan sumber daya manusia. Di sisi lain, peningkatan sumber daya manusia ini juga harus diiringi dengan infrastruktur internet, yang dimana banyak zaman sekarang itu harus membutuhkan internet. Contohnya aja kayak sekarang lagi zamannya jualan-jualan online, yang itu sangat membutuhkan kemajuan teknologi. Dan juga itu menjadi landasan kita, pegangan kita untuk bisa berkembang ke depannya untuk mengiringi perkembangan zaman. Ya, yang poin kedua itu tentang memperkuat pembangunan prestasi olahraga. Olahraga adalah cerminan dari semangat bangsa, tempat berkembangnya bakat, karakter, dan kebanggaan nasional.
Prestasi olahraga bukan hanya hasil dari latihan fisik, tetapi juga hasil dari kerja keras, dedikasi, dan dukungan yang kuat. Untuk mencapai puncak prestasi, pembangunan olahraga harus dilakukan sejak dini. Program latihan yang sistematis, fasilitas yang memadai, dan perhatian terhadap kesehatan atlet serta mental atlet adalah kunci kesuksesan. Kemajuan teknologi dalam olahraga semakin membuka peluang baru. Dengan menggunakan teknologi terkini, kita dapat memantau lebih akurat para atlet dan juga dapat membuat strategi khusus dalam pembuatan program latihan yang lebih efektif. Namun, prestasi olahraga tidak hanya bergantung pada atlet, tetapi juga sinergi pada pemerintah, organisasi olahraga, dan juga masyarakat. Investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur, pembinaan, dan pemberdayaan atlet sangat penting untuk meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Dan juga medali atau prestasi yang telah diraih oleh para atlet itu harus didukung oleh pemerintah juga. Jangan sampai para atlet sudah mendapatkan prestasi, sudah mendapatkan penghargaan di kancah internasional maupun nasional yang sudah membawa nama Indonesia, tetapi tidak mendapat dukungan lebih dari pemerintah kita sendiri. Yang itu nantinya akan membuat para atlet kita menjadi malas dan menjadi tidak semangat lagi untuk membawa nama Indonesia ke perlombaan-perlombaan berikutnya. Jadi pemerintah harus mensupport penuh dalam perkembangan atlet dan juga mengapresiasi penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh para atlet kita. Ya, yang poin ketiga itu tentang penguatan peran penyandang disabilitas. Ya, kita tahu setiap individu itu mempunyai potensi yang luar biasa, tak terkecuali penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama untuk meraih impian, berkontribusi, dan membangun masa depan yang baik bagi diri mereka dan masyarakat. Penguatan penyandang disabilitas bukan hanya memberi kesempatan, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Pendidikan adalah dasar yang membuka banyak peluang. Ketika mereka diberikan pendidikan yang inklusif dan disabilitas, mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membangun percaya diri untuk mewujudkan impian mereka. Prestasi bukanlah hal yang mustahil. Banyak penyandang disabilitas yang sudah membuktikan bahwa keterbatasan fisik mereka tidak menghalangi mereka untuk meraih prestasi yang luar biasa. Biasanya baik di dalam bidang olahraga, seni, maupun dalam sektor yang lainnya. Kekuatan terbesar kita terletak pada keberagaman, menghargai perbedaan, dan memperkuat penyandang disabilitas berarti menciptakan dunia baru yang lebih baik buat kita semua. Mari bersama-sama membuka jalan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Bersama kita bisa menciptakan kesempatan yang setara dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk bersinar. Karena itu bukan peran pemerintah saja, itu peran kita juga untuk bisa merangkul kawan-kawan kita yang berkebutuhan khusus untuk mencapai tujuan hidup mereka. Karena sejatinya manusia adalah bermanfaat untuk manusia yang lain. Ya, saya kira cukup penjelasan tentang Astacita Pak Presiden kita. Yang saya pilih itu poin keempat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga Pak Presiden kita dapat merealisasikan 8 Astacita tersebut. Dan juga semoga kita sebagai masyarakat bisa merasakan hasil-hasilnya. Ya, saya kira cukup penjelasan Astacita dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Pak Bram Fikma Edrisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.